connect ya. Baik, kita mulai saja. Tadi baru saya klik untuk merekam. Saya mulai saja dengan materi baru hari ini. Saya share ulang. Oke. Nah, apakah terlihat jelas apa yang kalian lihat di screen? Kira-kira. Sangat Aliran-aliran jelas. Oke, aliran-aliran aliran-aliran. dalam Oke, baik. Iya, sebentar. Saya harus unmute dulu biar tidak. Pastikan kalian mute dulu ya kalau tidak ngomong. Kenapa? Biar tidak terlalu berisik kelihatannya, ya. Oke, kita lanjut. Kali ini materinya atau topiknya tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Masih seputar pendidikan. Tentu saja kenapa? Karena kita kan materi atau mata kuliahnya namanya pengantar pendidikan. Kalian diantarkan dulu ke pendidikan yang basic atau yang dasar sebelum kalian mendalami secara lebih detail dan jelas di semester-semester berikutnya. Oke, di sini sih saya tidak terlalu menjelaskan pendidikan lagi, tapi di sini saya harapkan kalian bisa mengenal aliran-aliran dalam pendidikan yang dimana dapat membantu kalian memahami keragaman dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Aliran di sini seperti apa? Bukan aliran air ya, tapi aliran. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita ke next slide. Sebentar, terlewat. Oke. Nah, ada beberapa aliran. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu aliran tradisional yang pastinya kalian sudah pernah melewati atau pernah merasakan aliran ini. Ini alirannya ini pasti digunakan oleh guru-guru ya, terutama guru-guru yang sudah senior, karena sudah saking nyaman dengan aliran ini, mereka terus memakainya tanpa memperbaharuinya atau mencoba aliran yang lainnya. Oke. Nah, aliran tradisional ini itu pastinya terpusat pada guru atau student atau teacher center. Jadi guru sebagai senternya atau pusat perhatian dari semuanya. Nah, seperti itu. Jadi pusat pembelajaran, kemudian guru di sini penyedia informasi utama. Jadinya dia yang menjelaskan, kemudian menyediakan informasi-informasi yang penting, gitu, memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan tugas dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari transmisi pengetahuan atau bagaimana caranya guru itu mentransfer pengetahuannya itu di seperti misalnya fokus utamanya yaitu guru mentransfer ya atau mentransmisikan ilmunya ke murid melalui metode ceramah atau hafalan. Nah, dia berceramah seperti saya masih tradisional. Kenapa? Karena kita pakai Zoom meeting. Mungkin next time kita pakai aliran yang lain ya. Mungkin saya senior ya, makanya pakai masih aliran tradisional. Tapi aliran tradisional ini bisa disesuaikan, misalnya seperti Zoom meeting hari ini kan diperlukan ceramah atau saya menjelaskan materinya. Itu. Nah, selain ceramah ada hafalan. Ya, di drill dia menghafalkan, misalnya diberikan catatan, kemudian catatannya itu dihafal. Setelah dihafal, kemudian ada tesnya, siswa itu menjawab sesuai apa yang ada di catatannya. Nah, menghafal mereka. Mungkin kalian masih ada yang mengalami disuruh menghafal, misalnya waktu belajar bahasa Inggris disuruh menghafalkan beberapa kosakata tiap pertemuan seperti itu ya mungkin ada. Pasti gurunya sudah berumur ya atau senior atau mungkin masih ada yang muda. Tergantung. Aliran ini tergantung passionnya ya. Mungkin dia sukanya seperti itu, nyamannya seperti itu. Ya biarkan saja. Oke, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi tentang tesnya, di sini evaluasi pembelajarannya dilakukan melalui tes dan ujian yang mengutamakan tingkat penguasaan murid atas materi. Seperti tadi setelah menghafal kan akan dites apakah mereka sudah hafal atau belum materi-materi yang diberikan seperti itu. Nah, kalau sudah hafal berarti mereka menguasai. Tapi biasanya kalau menghafal itu sebentar aja ya. Misalnya bulan ini kalian ingat, bulan depannya udah lupa. Atau hari ini kalian ingat, besoknya lupa. Sebaiknya sih kalian jangan menghafal saja, tapi kalian memahami konsepnya. Itu dia yang penting. Kalau menghafal itu cepat lupa.
Tapi kalau kalian ngerti poin-poinnya, apa yang penting, itu cepat atau lama di memori kalian gitu ya. Itu yang tradisional. Nah, apa bedanya dengan aliran klasik? Kalau di sini hampir sama ya, mirip. Masih fokus dengan guru atau teacher center. Guru sebagai senternya atau yang diperhatikan ya. Jadi pusat perhatiannya adalah gurunya. Nah, di sini siswanya pasif sifatnya. Pasif hanya diam, menerima saja informasi yang diberikan, tidak ada komentar, hanya menerima iya iya saja, tidak ada misalnya diskusi, tidak ada seperti itu ya. Tidak ada feedback lah, tidak ada respon dari siswanya seperti itu. Jadinya hanya menerima apa yang diberikan oleh guru seperti itu. Kemudian kurikulum yang dipakai masih tradisional. Aliran ini menekankan pada pengajaran berbasis kurikulum yang terstruktur pastinya dan fokus pada disiplin ilmu dan pembelajaran yang bersifat akademis. Tradisional. Mungkin kurikulum yang lama seperti kurikulum kalau dulu namanya KTSP ada kurikulum 2013. Nah, di sini sudah ada metode sama ya masih metodenya sama hampir mirip atau sama persis dengan yang tradisional tadi. Tapi bedanya kalau di sana yang tradisional itu tidak ada dijelaskan bagaimana siswanya pasif atau aktif seperti tidak ada. Oke, kita lanjut. Ada aliran humanistik. Dari kata human berarti memanusiakan. Apakah memanusiakan manusia? Kita lihat dulu. Nah, di sini kalau sebelumnya atau aliran sebelumnya berfokus pada guru, dan di sini mulai berfokus pada peserta didik. Nah, di sini peserta didik ditempatkan sebagai pusat pembelajaran dengan penekanan pada kebutuhan dan potensi individu. Maksudnya di sini lebih dilihat siswanya. Apa kebutuhan siswanya itu mulai diperhatikan. Kalau yang aliran sebelumnya tidak diperhatikan ya, yang penting misalnya apa yang dikuasai guru itu diajarkan, tidak peduli dengan sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang mereka belum bisa itu belum dicek ya, belum dicari atau belum ditelusuri oleh guru-guru waktu atau ketika menggunakan aliran tradisional maupun aliran klasik. Nah, kalau di sini sudah mulai ya, sudah mulai diperhatikan kebutuhan dari siswanya. Maunya yang gimana? Mereka apakah perlu belajar kosakata lebih dalam atau perlu grammar seperti itu ya. Kemudian ada aktualisasi diri. Nah, di sini tujuan utamanya adalah membantu peserta didik mencapai aktualisasi diri dan mengembangkan pribadi yang optimal. Jadi di sini pribadinya lebih dikembangkan, bagaimana dia mengaplikasikan uh, pembelajaran itu atau materi yang diberikan. Lebih bagaimana biar real, direalisasikanlah dirinya mereka itu, ya, biar lebih optimal. Kemudian ada emosi dan motivasi. Nah, di sini emosi dari siswa itu diutamakan, bagaimana pengalaman subjektif, misalnya pengalaman-pengalaman itu ditekankan. Jadinya tidak hanya teori, tapi dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman ya. Kemudian motivasi internal dalam proses belajar. Nah, di sini guru mulai mencoba untuk memberi motivasi kepada siswanya. Jadinya tidak hanya dia apa namanya istilahnya egois lah gurunya ya. Pokoknya yang penting memberikan materi tanpa berpikir bagaimanakah siswanya, apakah motivasinya turun atau motivasinya meningkat, itu tidak peduli waktu aliran sebelumnya, tapi aliran di sini lebih dipentingkan motivasinya. Kalau misalnya ada yang lesu, siswanya akan ditanyakan kenapa lesu, terus kenapa misalnya nilainya rendah. Nah, diberikan motivasi, ayo belajar, begini caranya, seperti itu. Oke, dari tadi saya ngomong, mungkin ini waktunya saya bertanya ke kalian ya. Nah, pasti kalian di sini ya pasti sudah melewati masa SMA ya, SMA, SMP, dan SD. Nah, bisakah kalian ceritakan kepada saya tentang guru yang ada di sekolah kalian atau kalian punya sosok guru yang eh, bisa memotivasi kalian, misalnya waktu di SD, SMP, SMA, kayak gitu. Punya nggak kalian sosok guru yang bisa memotivasi kalian? Mungkin ketika kalian lagi down, lagi punya masalah,
seperti itu. Terus masalah itu mempengaruhi nilai kalian jadi jeblok, jadi turun nilainya. Jadinya kalian unmotivated, jadi kurang motivasi, kayak menyerah gitu. Pernah nggak kira-kira kalian punya pengalaman atau punya sosok guru yang benar-benar kalian mengingatnya dengan motivasinya? Ada nggak kira-kira? Mungkin bisa raise your hand. Silahkan. Silahkan angkat tangannya, kemudian share ceritanya ya, ceritanya. Bagaimana ceritanya? Pengalaman kalian bertemu dengan sosok guru yang pernah memotivasi kalian. Ya, ini bisa kalian nggak mesti cerita kalian ya, mungkin cerita teman atau saudara. Itu bisa. Yang jelas ini sebagai contoh bahwa guru ini mengikuti atau memakai aliran humanistik. Ada nggak kira-kira guru yang seperti itu? Coba angkat tangannya atau langsung ngomong. Diaktifkan gininya ya, audionya. Siapa ya? Ayo. Mhm. Seperti biasa saya menilai keaktifan. Walaupun nanti ada UTS, ada soal, itu saya tidak begitu ya, itu hanya berapa persen dari penilaian saya. Yang paling besar adalah nilai keaktifan, terutama pada saat diskusi seperti ini. Minggu lalu kan juga diskusi ya. Di situ terlihat, misalnya apakah jawabannya kena, relevan, cocok, sesuai, itu saya nilai. Walaupun pendek, tidak masalah, tapi masuk akal. Gitu. Ayo jangan takut speak up. Kita masih pakai bahasa Indonesia. Bayangkan nanti semester semakin tinggi semesternya kalian akan mencoba memakai bahasa Inggris. Nah, sekarang kan baru semester 1, jadinya puas-puasin dulu ya memakai bahasa Indonesia. Nanti next kalian akan memakai bahasa Inggris. Oke, ayo. Kalau saya tidak pelit memberikan nilai A ya, asal saya kenal kalian. Kenalnya bukan karena kalian WA saya terus, bukan. Tapi karena kalian aktif di kelas saya. Kalau sudah aktif di kelas saya, pasti saya kenal. Oh, ini orangnya. Oh, ini namanya Sitri. Oh, ini namanya Firna. Seperti itu. Ya, ayo. Punya nggak guru yang memotivasi? Apa semua guru yang mengajar kalian tidak memberikan kalian motivasi? Yuk, ada yang bisik-bisik? Ya, Trivo dan Adele. Silahkan. Mana ya Trivo dan Adele? Coba di on-kan mic-nya, lalu bisa langsung ngomong ya. Ya, ini saya sudah buat kalian menjadi, saya sudah bikin spot ya. Spotlight, kalian jadi spotlight. Jadinya terlihat kalian. Oke, Trivo dan Adele who wants to say something maybe? Silahkan, cerita saja. Ayo, cepat ya. Nanti bagi yang sudah mau berkomentar hari ini, kalian tidak perlu memberikan kesimpulan nanti di akhir. Oke. Tidak jadi? Kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke ya, Fitri enggak ya? Oke, kita kasih kesempatan biar cepet yatnya ya, silahkan. Mungkin dipikirkan dulu ya. Tadi siapa Trivo itu dipikirkan dulu, oke? Silakan yatnya aktifkan mic-nya, jadi semuanya bisa dengar suaranya. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya when I was in school in junior high school in waktu SMP, saya punya seorang guru yang mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mulai pembelajaran. Guru itu mengatakan dia mulai belajar terus kita kuliah kita umur 25 tahun dan habis kuliah dia mengajar bukan di Bali tapi di luar Bali, kalau nggak salah di daerah Sulawesi itu, dan kembali ke SMP Negeri 2 Bangli di sana. Di sana saya belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai pembelajaran. Terima kasih. Oke, boleh saya tanya sebelum sebelum ini, guru mata pelajaran apa ya itu ya? Guru mata pelajaran IPA. Oke, Pak, thank you ya. Ya. Bagus sekali.
motivasinya, dan kalau sampai ingat, sampai sekarang ingat, berarti benar-benar kena ya di hati ya, makanya Ya. ingat sampai sekarang, itu bagus sekali. Dan nanti Yatnya bisa sampaikan, mungkin ketika jadi guru, Yatnya juga punya satu kata atau satu kalimat motivasi yang siapa tahu nanti akan terkenang oleh murid-muridnya Yatnya. Oke, thank you Yat. Next, silahkan siapa yang mau menceritakan, sharing, mungkin siapa mungkin punya kayak idol lah ya, idola kalian yang sampai sekarang kalian masih ingat ya, masih mengenangnya begitu. Ayo, di sini baik-baik semua ya siswanya, tidak ada murid nakal, ada yang memberontak begitu dengan guru, karena kan sekarang kan banyak kasus ya, kasusnya siswa-siswa itu berani melawan gurunya. Dan gurunya sampai dilaporkan ke polisi hanya karena dilarang. Itu kan ada. Saya rasa sih kalian nggak ada gini ya, nggak ada yang melawan guru. Ada kira-kira? Ada. Saya butuh lagi satu. Saya butuh satu orang lagi untuk sharing, motivasi apa yang pernah diberikan oleh guru sampai kalian ingat sampai sekarang. Ada kira-kira? Nggak ada yang angkat tangan? Saya, Miss. Oke, Mikael, bagus sekali ya, masih semangat. Nggak apa-apa kalau off cam, tapi ada suaranya. Oke, silakan. Ini ada salah satu guru waktu SMA, ada salah satu motivasi yang dia sampaikan kepada kami satu kelas waktu itu di SMA. Dia bilang, dia kasih motivasi ke kami karena dia melihat siswa yang awalnya kesulitan dalam mata pelajaran tertentu dan pada akhirnya mereka bisa berhasil atau sedikit-sedikit bisa meraih nilai yang memuaskan. Itu saja, Mi. Bisa diceritakan lagi ya, kita ngobrol-ngobrol. Gimana caranya meningkatkan motivasi siswanya? Mungkin caranya mungkin lebih diceritakan seperti apa? Ya, Mikael. Mungkin contoh sedikit ya, gimana caranya guru itu meningkatkan motivasi siswanya? Gimana caranya? Pada setiap kali dia masuk kelas itu, Ibu, dia benar-benar rutin sekali untuk kasih kami mata pelajaran seperti sastra Inggris, Bu. Waktu itu kan kami ada tour guide di Sumba, Bu, dari perjalanan kami dari SMA itu ke tempat tur kami itu sekitaran 4 jam. Dan itu hampir semua 2 kelas, mulai dari jurusan bahasa 1 dan bahasa 2, hafal semua itu yang dia kasih ke kami itu hafalan. Oke, ya, Mikael ya, saya dapat yang Mikael sampaikan ya. Cara mengajarnya bagus ya guru itu sampai teringat. Kemudian eh, siswanya hafal apa yang Iya, Bu. diajarkan oleh gurunya itu. Jadi itu walaupun dia tidak memberikan kata-kata motivasi, tapi dia mampu mengajak siswa-siswanya untuk mengikuti pelajarannya dia sampai hafal juga. Berarti kan kalau istilahnya Iya, bisa siswanya, berarti senang dia dengan pelajarannya. Oke, jadi iya, ya, dia mungkin dengan cara mengajarkannya itu dapat memotivasi siswanya ya, bisa. Oke, berarti itu guru yang hebat ya, karena ya mampu dia mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswanya itu dapat kan terguide ya materinya ya. iya, Bu. Oke, bagus sekali. Oh iya, di prodi kita juga ada nanti mata kuliah tour and travel yang dimana nanti kalian diajarkan bagaimana menjadi tour guide ya. Nanti biasanya sih setiap tahun nanti kalian akan diajak ke objek wisata di Bali tentunya naik bis. Kemudian nanti kalian akan mencoba menjadi tour guide yang sebenarnya. Dan sisanya siswa yang atau mahasiswa yang lain dia akan menjadi penumpangnya atau menjadi turisnya seperti itu ya. Mungkin nanti Mikael coba dibandingkan ya materi yang diberikan gurunya Mikael dengan materi yang diberikan dosen. Tentu saja tidak jauh berbeda, tapi mungkin levelnya agak meningkat sedikit ya. Banyak sih. Iya. Oke, thank you Mikael. Ya, baik tadi Iya, sudah Mi. terima kasih ya sudah
mau berkomentar Mikael dan niatnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Mungkin nanti yang lainnya coba untuk speak up atau coba berkomentar ya. Sharing itu bagus ya, enak ya. Tidak susah, tidak serumit itu. Karena kan saya juga tidak mempersalahkan atau menyalahkan jawaban kalian ya. Semua benar karena ini berupa pengalaman. Oke, thank you. Tadi sudah ada sedikit sisi emosional ya. Maksudnya emosional bukan marah-marah ya, tapi ada kenangan yang membuat kita kadang-kadang terkenang di hati seperti itu, ada rasa ya gimana gitu ya di hatinya. Ada touching lah dia, tersentuh kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini aliran konstruktivisme atau konstruktivism ya. Nah, di sini siswanya mulai belajar aktif. Ya, siswanya aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Seperti tadi ya, mulai aktif. Kalian juga sudah terlihat ya. Berarti saya sudah memakai aliran konstruktivisme karena kalian sudah mulai aktif sharing-sharing cerita. Nah, dari sana teman-teman yang lain atau teman-teman yang mendengarkan itu juga dapat pengalaman baru. Oh ya, kalau misalnya internetnya kurang stabil bisa WA saya ya. Tadi soalnya ada tertulis ada internet unstable atau tidak stabil. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kan lebih aktif siswanya untuk belajar dengan cara mereka mendengarkan pengalaman-pengalaman temannya atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, mereka itu tidak hanya belajar, oke sebentar ya. Bentar ya, saya ada urusan sebentar. Saya stop share dulu. Boleh ngobrol-ngobrol dulu ya? Mas. Boleh masuk ibu. Firna, kok di mana? Oke, sorry. Saya kembali lagi. Ada yang lewat tadi ya. Sorry ya kalian ngobrolnya cuma sebentar. Mungkin nanti ya. Ayo nanti ngobrol bareng ya sama teman-teman. Oke, saya mute dulu kalian ya, biar tidak berisik. Oke, enaknya kalau pakai Zoom, saya bisa mute kalian semua, jadinya tidak ada suara. Oke, nah, mungkin nanti ya setelah UTS kita akan coba offline. Kalau cuacanya bagus, karena kan cuacanya jelek. Mungkin di sana bagus ya, di tempat saya jelek. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah mulai aktif kalian yang ngobrol ya, tanpa saya. Mungkin sekarang harus lebih aktif lagi. Oke, selanjutnya di sini peran guru. Kalau tadi cuma memberikan informasi, di sini dia sebagai fasilitator. Bedanya kan, fasilitator itu dia memberikan bahannya ke siswanya. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk ya bisa mempelajari sendiri bahan-bahan atau materi yang diberikan oleh guru. Itu dia. Selain itu, siswa diharapkan untuk menemukan, mengembangkan, atau memahami. Mereka punya pemahaman tentang materi yang diberikan. Ya, jadi guru di sini bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi memberikan materi, media yang bisa dipakai oleh siswa untuk mengembangkan diri mereka, mengembangkan pengetahuan mereka. Jadinya mereka paham sendiri ya, tidak hanya diberi pemahaman oleh guru, tapi siswa mencoba untuk mencari pemahaman sendiri. Kemudian kalau dari segi konteks belajar, lebih nyata. Maksudnya pembelajarannya lebih nyata, lebih applicable. Applicable di sini maksudnya bisa dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian lebih relevan, ya terhubung ya, lebih nyambung lah dengan kehidupan mereka, nggak sekedar teori saja. Jadi bisa dipakai dalam kehidupan mereka. Ya, ya nggak mubazir lah istilahnya ya. Oh, kok teori aja ya? Kapan ya dipakai ilmunya? Pernah nggak kalian berpikir, misalnya kalian belajar sesuatu hal, mungkin matematika ya, yang belajar X, Y, itu kalian berpikir nggak pernah, pakai apa ya ini ya? Kalau di kehidupan kita, gunanya apa? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Mungkin kalian bisa dikasih pelajaran apa gitu, materi apa oleh gurunya, kalian berpikir, buat apa ya saya belajar ini? Pernah nggak kira-kira?
Mungkin ada yang bisa speak up, pernah nggak kalian merasa kayak nggak penting deh belajar ini gitu? Pernah? Mungkin, ini bisa kita jadikan bahan ya, bahan kita diskusi. Mungkin bisa jelaskan pelajaran apa itu, materinya tentang apa, yang sampai sekarang kalian berpikir mau dipakai apa itu, gitu materinya. Pernah nggak kalian? Kok tadi saya kasih contoh matematika ya, saya nggak underestimate matematika, cuma saya masih berpikir keras ya, apa mungkin nggak sesuai dengan bidang saya, mungkin saya jadi pengajar, tapi saya nggak menemukan manfaat dari materi itu. Jadinya saya ngerasa pakai apa ya, untuk apa ya gitu. Ada nggak kalian pernah? Bisa dikasih materi apa, terus sampai sekarang kalian berpikir, itu gunanya apa materinya? Karena kalian nggak pernah menerapkan di kehidupan kalian. Ada kalian punya cerita seperti itu? Kira-kira? Kalau kalian fokus dengan yang saya sampaikan, pasti kalian nyambung dengan saya ya. Kalau nggak, ya nggak ada jawaban dari kalian. Oke? Ada kira-kira yang punya pengalaman seperti itu? Misalnya kalian dulu diajarkan oleh guru, kemudian kalian masih berpikir keras, ini apa kegunaannya materi ini? Kapan bisa dipakai? Oke, ada nggak yang punya cerita? Kira-kira? Yuk angkat tangannya. Yang nggak ngomong hari ini dapat tugas ya. Ya, ayo, ayo. Kira-kira atau malu menyampaikannya? Belum panas kalian ya, masih dingin kalian saya lihat. Masih dingin tuh maksudnya masih istilahnya belum on fire. Apa cuacanya dingin, mendung di luar begitu jadinya kalian kurang aktif? Ayo. Atau jadi tugas ini ya? Jadi tugas ini. Oke, kita lanjut kalau memang tidak ada yang berkomentar. Nanti makin lama makin susah pertanyaan saya. Oke, ya saya anggap mungkin memang tidak ada ya. Oke, nah selanjutnya ada kolaborasi. Di sini ada interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa dianggap penting untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Kolaborasi di sini seperti kerja kelompok. Kalian nggak usah ribet dengan kata kolaborasi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya collab. Nggak pernah collab, kolaborasi atau bekerja dengan kelompok, dengan teman kalian, itu penting ya, karena kan saling sharing, apa yang dibaca, sharing pengetahuannya, aku tahu kayak gini loh rasanya, menurutku begini. Nah, kan setelah digabungkan pendapat-pendapat dari teman-teman akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadinya lebih enak belajar bersama-sama dibanding belajar sendiri. Itu katanya. Nah, kalau kalian kira-kira kalian lebih senang belajar sendiri atau belajar beramai-ramai? Kan ada tipe orang yang ekstrovert, ada introvert. Ada yang lebih senang sendiri belajar, misalnya mengerjakan tugas sendiri daripada mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini lagi cepat saya dapat pertanyaan ya. Saya lagi senang bertanya dengan kalian. Kira-kira kalian lebih senang bekerja dalam kelompok atau bekerja sendiri saat mengerjakan tugas? Bekerja. Angkat tangan ya, angkat tangan ya, satu orang ya. Silahkan. Ngomong aja kayak teman ya, nggak usah gitu, oke? Siapa ini? Oppo ya, nggak ada namanya. Oppo, saya panggil Oppo. Siapa nih? Ya, ya, Oppo dulu ya. Siapa namanya ya? Nah, siapa namanya? Oppo? Siapa namanya? Sofia. Sofia, oke. Oh, itu saya kok lupa Sofia ya. Saya ingat bukanya tapi namanya karena nggak isi Sofia. Udah sering-sering. Oke, Sofia silakan. Ini pertanyaan tadi tentang ini lebih suka belajar kelompok atau belajar mandiri. Menurut saya lebih suka belajar mandiri karena dengan belajar mandiri ini kita bisa memahami dan mengerti apa yang kita pikirkan sendiri. Kalau belajar kelompok itu kan nanti kita tidak bisa berpikir sendiri apa yang kita pelajari begitu, Miss.
Terima Oke, kasih. berarti Sofia ini termasuk yang introvert ya, lebih nyaman belajar sendiri dibanding kelompok. Mungkin ada trauma ya, trauma ketika belajar kelompok. Mungkin bisa diceritakan kenapa punya pengalaman buruk nggak dengan belajar kelompok? Tidak Coba ada, Sofia. Miss. Tidak ada, tapi nyamannya ya, yang mungkin termasuk Iya. introvert. Oke, baik. Coba saya dengarkan yang lain. Kira-kira ada yang mau berkomentar? Kalau tadi Sofia lebih senang belajar sendiri atau belajar mandiri. Ya, kalau yang lain gimana? Tadi Sisilia ya? Siapa yang tadi ya? Tadi ada yang ngomong ya? Tadi angkat tangan tadi siapa ya? Trivo, siapa tadi? Saya lihat kira-kira lebih senang belajar sendiri atau belajar kelompok. Oke, Trivo silahkan. Kalau menurut saya, Miss, ya bekerja kelompok ya. Ceritakan kenapa pilih itu. Supaya kita ini kerjasama untuk atau untuk saling mengenal satu sama lain. Oke, saya tanya lagi Trivo ya. Trivo itu kalau memilih teman kelompok itu biasanya teman dekat atau kadang dipilihkan oleh guru, kan ada misalnya dipilihkan kelompoknya oleh guru, ada milih sendiri. Nah, Trivo ya ini ya, benar. Trivo apa Del? Trivo. Nah, Trivo lebih senang milih sendiri teman kelompok atau dipilihkan oleh guru. Nah, Eh, pilih sendiri. oke. Berarti Trivo lebih senang ya belajar dengan kelompok yang memang Trivo senangi. Maksudnya akrab lah. Nah, seperti itu. Kenapa ya? Karena kan kalau misalnya semakin akrab, semakin nyambung. Kalau misalnya kalian dengan teman-teman nggak dikenal itu akan kikuk, istilahnya kikuk itu malu mau ngomong apa gitu. Padahal sudah ada di kepalanya, tapi pas ngomongin susah karena nggak enak, malu, kurang dekat, seperti itu. Ya, thank you Trivo, gampang kan ya? Nggak susah kok ya. Kalau ngomong, asalkan memang sesuai dengan pengalaman kalian. Ingat pengalaman, nggak mesti pengalaman kalian yang kalian ceritakan, bisa pengalaman temannya kah, siapa saudara kah. Oke, mungkin lagi satu, saya ingin mendengarkan jawaban kalian. Kira-kira kalian tipenya atau sukanya belajar kelompok atau belajar sendiri? Sisilia? Oke, Sisilia angkat tangan. Iya. Yuk, jangan malu-malu. Silakan. Iya, ayo, 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 mulai. Terima kasih Miss atas kesempatannya. Kalau menurut saya lebih suka individu. Bukan berarti kelompok itu tidak bagus. Cuman lebih suka individu aja. Karena kalau di kelompok itu tidak konsisten, tidak saling mendengarkan pendapat, itu aja. Oke, mungkin kemarin atau waktu itu Cecilia nggak cocok dengan teman kelompoknya ya, mungkin ya kurang sepaham. Pokoknya mungkin ada yang nggak mendengar pendapatnya, masih egois seperti itu. Nah itu juga jadi nggak nyaman, jadinya gimana ya? eh, nggak bisa optimal dalam mengerjakan tugas ya, mending sendiri ya. Apalagi kalau kelompok kan kita harus menyesuaikan waktu dengan teman-teman ya. Kalau misalnya yang pembelajaran di generasi kalian atau di generasi ini ya, yang anak SMA zaman sekarang itu banyak kerja kelompok dan di rumah. Nah, itu juga mikirin di mana ngerjainnya, kemudian eh, cocok nggak sama temennya, itu juga mikirin ya banyak hal yang mesti dipertimbangkan ketika kerja kelompok. Kalau saya tipenya senangnya mengerjakan sendiri ya, karena efisiensi waktu, nggak usah mikirin perasaan teman, begitu kan ya? Jadinya udah kita mikirin diri kita sendiri. Terus kita misalnya kapan kita ada waktu kita kerjakan. Jadi kita nggak nunggu-nunggu siapa. Tapi mungkin ada yang tipenya istilahnya sosial butterfly, senang bergaul. Mungkin kalau misalnya rame-rame pekerjaan cepat selesai ada yang seperti itu. Jadi tidak ada yang salah antara bekerja kelompok dan bekerja sendiri. Itu gini ya kalian ya. Apa namanya nyamannya kalian aja itu ya. Pokoknya kita nyari kenyamanan. Oke, thank you. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, terlihat ya masih ya?
Sudah terlihat slide-nya ya, jangan lupa nanti kalau misalnya slide-nya berbeda, misalnya saya ngomong tapi nggak ada slide-nya, info ke saya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini behaviorism atau behaviorisme. Pasti berhubungan dengan sikap ya, karena dari kata behavior. Oke. Nah, di sini fokusnya, kalau tadi ada guru, siswa, di sini pastinya fokusnya ke perilaku yang terukur, bisa diukur ya, bisa dinilai. Nah, di sini ditekankannya pada pengamatan dan pengukuran perilaku yang dapat diamati secara objektif. Jadi perilaku siswa itu diamati terus ya, secara objektif. Bukan pilih-pilih gurunya. Maksudnya kalau secara subjektif berarti siswa-siswa tertentu ini enggak secara objektif ya. Seperti apa sikapnya ya. Bukan anak senang orangnya jadinya sikapnya diperhatikan enggak ya. Tapi harus tidak ada kayak anak emas itu tidak ada. Jadi semua harus diperhatikan sikap dari anaknya. Ya, ini mulai menuju ke aliran terbaru ya, aliran terbaru ini karena masih dipakai saat ini. Kemudian ada pengkondisian stimulus respon. Di sini teori belajar dalam aliran ini menekankan pada pembentukan perilaku melalui pengkondisian stimulus respon. Nah, responnya bagaimana itu dilihat ya. Jadi mulai dibentuk perilakunya di sini. Kemudian ada penguatan positif dan negatif. Nah, di sini oke. Jadi di sini sikap dari anak itu atau perilaku dari anak atau siswa itu mulai dimodifikasi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru itu melihat sisi positif dan negatifnya. Dan apakah bisa dipakai ya. Jadi jangan salah, walaupun negatif ya tetap masih bisa dipakai. Asalkan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau dia kurangnya di sini, coba kita perbaiki gitu dari negatifnya atau perilaku negatifnya dilihat. Mungkin dia tidak mampu menyelesaikan soal ini karena dia seperti tadi ya kurang motivasi seperti itu. Oh, coba kita bikin jadi positif ya. Dari hal yang negatif bisa jadi positif. Jadinya dimodify atau dimodifikasi. Oke, kemudian ada aplikasi dalam pendidikan. Nah, di sini yang mulai dirancang sistem ya, sistem pembelajaran yang berbasis perubahan perilaku yang diinginkan. Ada sistemnya, sistem di mana bisa merubah perilaku yang negatif menjadi positif tadi. Itu ada caranya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu berhubungan dengan guru BK atau bimbingan konseling itu ya. Jadi mungkin kalian pernah berhadapan dengan guru BK, jadi ketika kalian melakukan kenakalan remaja ya, pasti nanti ujung-ujungnya ke guru BK. Seperti tadi saya lihat di sosial media ya, di sana cowok-cowok biasanya kalau gondrong kan dicukur oleh gurunya ya, atau dipotong sembarangan. Tapi di sekolah ini tidak. Di sekolah ini malahan ada siswa yang pinter cukur rambut ya, motong rambut pinter dia. Nah di situ dipakai gininya keahliannya untuk memotong rambut temannya yang gondrong. Jadinya kan bagus ya memberikan contoh bahwa tidak harus dengan kasar, maksudnya memotong rambutnya sembarangan, tidak rapi, tapi di sini dipakai keahlian siswanya untuk memotong rambut. Jadi otomatis senang lah ya orang tuanya ketika melihat pulang, oh anaknya rapi, rambutnya dicukur rapi, ganteng, seperti itu. Jadinya kan perilakunya, pokoknya dia memakai contoh siswa yang bisa punya keahlian mencukur untuk mencukur teman-temannya. Seperti itu, mencukur rambut temannya. Jadi mulailah dibangun perilaku yang positif. Jadi tidak mesti menerapkan peraturannya dengan cara yang kasar. Ya, karena sekarang guru tidak boleh kasar-kasar dengan siswanya. Kenapa ya? Kalau dibilang kalian itu generasi strawberry ya. Strawberry itu tahu kan strawberry kan? Dia mudah banyak ya. Mudah hancur ya strawberry. Makanya kadang-kadang generasi kalian itu dibilang strawberry generation. Ya, mudah lembek dia. Kalau bahasa Bali benyek dia benyek. Gitu. Semoga kalian bukan strawberry ya, apel lah. Jadinya tahan banting dipukul atau dijatuhkan ya masih lah walaupun agak banyak-banyak tapi masih bisa dimakan. Oke, ya. Itu dia. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini tentang aliran kognitif. Kalau tadi perilaku di sini kognitif. Sebenarnya kan ada kognitif, psikomotor, afektif. Kalau tadi
Afektifnya di sini kognitifnya. Ini berhubungan dengan pengetahuan. Kalau di sini aliran ini menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan seperti thinking, remember, auto reminding, problem solving, and then decision making. Seperti itu kalau kita in Inggrisnya ya. Kemudian itu berhubungan dengan pengetahuan tadi. Kemudian ada konstruksi pengetahuan. Pembelajaran dilihat sebagai proses aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang sudah ada. Oke. Itu dia. Kemudian metakognisi, kemampuan untuk memantau dan mengatur proses berpikir sendiri menjadi fokus penting dalam aliran ini. Nah, di sini mulai tidak hanya materi yang diberikan oleh guru ya, tapi di sini diberikan bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengingat, terutama bagaimana caranya memecahkan masalah, problem solving ya. Karena kan itu sangat penting, apalagi di kehidupan kalian. Kalian ketemu masalah dan kalian belajar menemukan bagaimana solusinya sendiri. Nah, di situ mulai diajarkan bagaimana. Ya, jadi kalian ketika menemukan masalah tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Dan seperti sekarang kan saat ini banyak lagi viral, lagi bermunculan kayak suicide, bunuh diri itu kan. Makanya sekarang dicoba bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan tepat. Kemudian lagi satu, pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusan yang benar. Tidak asal mengambil keputusan, misalnya terlalu cepat ya, terlalu istilahnya gerasa gerusu, oh yang penting selesai, ini aja dipakai gitu. Ini aja keputusannya enggak ya, harus berpikir matang-matang dulu. Enggak apa-apa lama ya, enggak usah kalian kejar-kejaran, enggak usah cepet-cepetan, biar selesai enggak. Pikirkan dulu bagaimana nanti konsekuensinya, efek sampingnya bagaimana, itu perlu dipikirkan. Jadi enggak usah terlalu biar selesai permasalahannya kalian memutuskan sembarangan. Oke. Perlu juga kalian punya teman ya. Enggak, teman itu enggak usah seusia kalian, enggak harus seusia kalian. Bisa kalian punya teman yang lebih dewasa. Kenapa? Karena mereka lebih matang secara pemikiran, bisa memberikan atau bisa mengajarkan bagaimana caranya mengambil keputusan. Ya, dia kalian bisa nggak mesti satu pilihan. Misalnya kalian punya 5 teman, mereka pasti punya pemikiran berbeda-beda ya. Kalian bisa mengambil hal-hal positifnya, jadikan itu sebuah keputusan. Oke? Iya. Ya, saya punya pertanyaan ya. Oke. Kalian kan sudah termasuk istilahnya sudah tamat SMA, sudah 17 plus ya. 17 plus berarti kalian sudah mulai mengambil keputusan sendiri. Ketika mungkin bermasalah, kalian memutuskan apa yang mesti atau memilih keputusan yang tepat. Nah, kalian pernah nggak, ini pertanyaannya ya, mungkin bisa didengarkan baik-baik, kalian pernah nggak salah mengambil keputusan? Bisa diceritakan keputusan apa yang salah itu? Ya, dan dari keputusan yang salah itu kalian bisa mendapat pelajaran yang berharga. Mungkin next time atau nanti kalian, aduh jangan pakai keputusan itu dah. Saya nggak boleh cepat-cepat ngambil keputusan. Saya harus berpikir jernih dulu baru saya putuskan. Ya. Oke, saya ulang lagi. Pernahkah kalian salah dalam mengambil keputusan? Oke, silahkan sharing. Sharing is caring. Oke, silahkan. Sampaikan. Saya tunggu ya. Ayo. Saya tunggu yang angkat tangan. Oke, ayo. Siapa? Ada nggak? Ya. Kita masih ada waktu. Ayo. Siapa yang pernah punya masalah? Kayaknya dari tadi nggak ada bermasalah ya hidupnya ya, aman-aman aja. Karena tidak ada yang sedikit yang say something lah, maksudnya berkomentar. Ada nggak? Nanti saya sampaikan ke Miss Indah ya. Miss Indah, mahasiswa semester 1 kayaknya aman-aman aja. Nggak punya masalah hidup. Yuk, 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 yuk.
Mungkin waktu dulu, waktu SMA atau waktu ya kapan itu kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu yang pernah punya masalah dan salah mengambil keputusan. Ayo, siapa yang belum speak up? Yo, Sofia sudah. Yatnya sudah. Trivo sudah. Siapa lagi tadi? Em, Mikael sudah. Ayo, gimana dengan yang lain? Ya, biar inilah ikut berkontribusi lah di kelas saya. Gitu. Mumpung nggak ketemu saya, kalau misalnya ketemu sama saya nanti Adam diam, tiba-tiba membantu dia. Tuh. Ya, berarti kalau nggak ada saya simpulkan ya bahwa di kelas ini tidak pernah salah mengambil keputusan. Gimana gitu? Gitu ya? Bungkus? Bungkus pertanyaannya? Tutup? Ada Oke. Miss buat saya. Ya. Siapa? Sorry. Oke. Gitu dong ya. Silakan. Ayo, Oris sudah diberikan semangat ya. Yang lain jangan ketawa, malu nanti Orisnya. Yuk, kayak curcol ya, curcol tahu kan kalian? Cerita gitu, nggak usah terlalu serius. Maksudnya terlalu tegang gitu, enggak ya. Anggap cerita sama teman walaupun temannya ini lebih tua daripada kalian. Oke, ayo. Ya, Oris. Ini yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Kasih Oris speak up, nanti malu dia hilang. Apa yang dia omong. Yuk. Ya, Oris. Jadi Mhm. ada sedikit cerita dari saya, Bu. Ya mungkin tidak di masa kuliah sekarang, tapi pada saat di ini masa sekolah di SMA. Di situ ada satu cerita. Ada ini mungkin tidak dari pribadi saya ya, tapi dari pribadi orang luar gitu. Teman, lebih tepatnya teman sekelas saya. Di situ awal masuknya itu laki-laki itu ya bisa dibilang pintar, Bu. Karena dari sejak semester awal dia bisa dapat ranking sampai semester akhir dia selalu dapat ranking 1 untuk khusus di kelas 1 SMA. Tapi minusnya orang itu pendiam. Orang itu pendiam. Jadi saking pendiamnya dia, pada saat diberi pengumuman ranking begitu, ada salah satu guru yang memberi sedikit dia motivasi ya, bisa dibilang motivasi ya, Bu. Karena guru itu mengatakan ini cobalah jangan terlalu diam-diam di dalam kelas, kata guru itu. Coba cari sekali-sekali carilah pacar di satu sekolah begini biar jangan terlalu pendiam begitu, suruhan dari gurunya. Akhirnya siswa itu mengambil keputusan, oh, atau mungkin benar apa yang guru, berarti saya coba dulu siapa tahu benar apa yang guru ini bilang. Nah, ini siswa bilang begitu, dia mengambil keputusan seperti itu. Setelah itu naik ke kelas berikutnya, kelas 2 SMA lebih tepatnya, dia rankingnya itu langsung turun ke bablas di ranking ketiga. Dan yang menjadi problemnya di situ dia bilang karena pacaran. Enggak. Ini setelah naik kelas 2 itu rankingnya 14. Langsung turun ke ranking 3. Habis itu lagi semenjak dia pacaran, disitulah rankingnya turun. Sampai seterusnya begitu terus sampai kelas 2
sampai di kelas 2 rankingnya masih bertahan di 3. Setelah di kelas 2 itu di kelas 3-nya lagi lebih bablas lagi. Dia tidak mendapat ranking sama sekali karena mungkin karena masih dalam pacaran jadi nilainya terganggu. Jadi dari situ laki-laki itu langsung putus dengan dia punya pacar karena dia merasa tallback dari pacaran itu rupanya tidak ada. Kalau tidak salah nama laki-lakinya itu Oris yang sedang bicara di depan kamera sekarang. Oke, tepuk tangan dulu ya buat Oris ya. Tepuk tangan dulu ya. Dari situ ya. Oke, thank you Oris ya. Sangat menginspirasi ceritanya Oris ya. Saya sudah menebak itu pasti Oris. Oke, Oris. Ya, mungkin memang dalam kehidupan ini kita pasti pernah ya mengambil keputusan yang salah. Tapi jangan disesali ya. Oke, langsung malu ya Oris ya. Oke. Jangan disesali itu keputusan itu. Tapi kalau kita tidak mengambil keputusan yang salah, kita tidak akan tahu ya akibatnya. So next time mungkin lebih pilih-pilih ya, lebih memilih yang mana yang pacar, yang cocok ya. Mungkin yang bisa memotivasi ya dalam belajar ya, mungkin ikut belajar, dia belajar kelompok. Mungkin waktu Oris belajar dikasih gini loh, misalnya sayang gitu kan. Yuk belajar, yuk jangan pacaran terus gitu. Mungkin ya, mungkin dia lebih mementingkan pelajarannya Oris dibandingkan dengan ngedate atau malam mingguan gitu ya. Aduh, kita nggak usah malam mingguan ya, belajar aja sama-sama gitu. Mungkin kan bisa seperti itu ya. Mungkin ya, ya umur masih muda, egonya tinggi, pokoknya masih cinta-cintaan ya. Mungkin kurang tepat aja ya di usia kalian yang masih labil istilahnya. Mungkin nanti Oris kalau sekarang jangan kapok ya untuk pacaran, boleh kok. Asalkan bisa membagi Kapok, Bu. waktu ya. Kapok ya? Aduh, kasihan banget kapok ya. Mungkin ada cewek-cewek di kelas bisa menyembuhkan traumanya Oris ya. Kan sekelas kan, sekelas. Kadang gini loh, kalau punya pacar di kelas itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya ada semangat ke kampusnya. Wih, aku ada si Juli nih, ada si Julita nih gitu kan. Wah, aku lebih semangat kuliahnya gitu. Ada yang nemenin gitu. Ada yang saya lihat-lihat kayak gitu kan bisa kan ya. Jadi semangat kuliahnya, semangat ke kampusnya. Bagus kan? Miss, saya mau offline aja, Miss. Kenapa mau offline? Ya, saya mau ketemu Julita. Contoh ya. Contoh ya, Oris ya. Seperti itu misalnya. Kalau gitu kan bagus. Tapi sisi negatifnya, kalau pacaran dalam satu kelas itu, kalau bertengkar itu nggak fokus. Misalnya kalau lagi bertengkar dengan pacarnya, eh, terus pacarnya dalam satu kelas, jadinya kan nggak fokus ketika mengikuti perkuliahan. Nah, itu sisi negatifnya. Saya sering punya siswa ataupun mahasiswa seperti itu. Misalnya, satu nggak masuk, ya lagi satu nggak kuliah juga. Jadinya barengan, begitu. Yang satu bolos, yang satu juga ikutan bolos. Ya, yang satu nilainya turun, yang lagi satu juga turun. Sama-sama ya, sama-sama terkena imbas gara-gara problematik atau problem pada saat pacaran. Jadi, saya punya tips untuk kalian. Ya, tolong pisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan perkuliahan. Jadi kuliah-kuliah aja, pacaran-pacaran aja. Pacaran kan bisa Sabtu Minggu. Kita kan kuliah cuma Senin sampai Jumat ya. Oris ya, kalau mau pacaran Sabtu Minggu, boleh kok off dulu belajarnya. Ya, nggak usah kamu belajar seminggu, nggak usah. Sabtu Minggu diluangkan waktu untuk kehidupan pribadi. Ya, bukan hanya untuk Oris, bagi yang lain ya. Mungkin kalau kalian kan Sabtu Minggu ada ibadah ya kan? Nah, di situ kalian coba Sabtu Minggu itu mulai menenangkan diri dengan dekat dengan Tuhan, beribadah, mungkin punya permasalahan hidup, permasalahan percintaan itu bisa ditenangkan ketika beribadah, ya. Begitu ya. Ya, mungkin ya God bless you lah istilahnya. Oke. Untuk kalian kan masih muda, pokoknya jangan kapok melakukan apapun. Jangan kapok ketika salah memilih keputusan. Mungkin kali itu aja, saat itu aja salah. Mungkin next time tidak salah lagi. Oke ya.
Oke, good job ya ceritanya, sungguh menginspirasi ya. Mungkin yang lain dalam pikirannya, oh saya pernah kok ngambil keputusan, cuma saya malu. Malu bercerita. Oke, nggak apa-apa, mungkin next time bisa bercerita lagi ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Saya share lagi. Mungkin saya menemukan cerita atau pertanyaan baru ya buat kalian. Oke, ini sudah saya share lagi. Oke, nah sekarang aliran sosiokultural. Di sini ada interaksi antara sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Itu dia aliran sosiokultural. Di sini peran lingkungannya, lingkungan sosial dan budaya dianggap sebagai faktor penting yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Jadinya misalnya seperti kalian berada di Bali ya, lingkungan di Bali, lingkungan sosialnya itu dan juga budayanya itu mempengaruhi perkembangan kalian ya sebagai seorang individu. Misalnya kalian dulunya seperti kayaknya minggu lalu ada yang cerita minggu lalu apa 2 minggu lalu. Misalnya kalau ada canang di depan kalian, kalian tidak menginjaknya seperti itu. Kalian mungkin agak ke pinggir jalannya ya, melewati canang itu tapi tidak melangkahi seperti itu ya. Ada juga misalnya menjemur baju ya. Biasanya mungkin kalian kebiasaan menjemur baju di atas kepala atau di atas tempat sembahyangnya orang Bali itu salah kan. Harusnya berjemur di bawah, nyemur baju itu di bawah. Itu juga kan. Jadi berpengaruh. Jadinya kalian belajar bagaimana harus bersosial ya dengan daerah baru seperti di Bali ini ya. Kalian coba mempelajari itu ya. Kemudian ada mediasi budaya. Di sini alat-alat budaya seperti bahasa dan teknologi dianggap sebagai media terpenting dalam pembelajaran. Nah, kalian kan kalau kalian kan mungkin bahasanya berbeda ya. Nanti coba ketika kalian berkuliah di Bali, coba belajar bahasa Bali ya, biar kalian tidak salah paham dengan uh, uh, misalnya kalian kan nggak ngerti bahasanya, tapi kalian melihat ekspresinya. Padahal orang Bali itu tidak mengejek kalian, tapi karena kalian nggak paham bahasanya, seakan-akan kalian berpikir, oh dia mengejek saya ya. Karena kalian kan nggak ngerti bahasanya. Jadi coba belajar bahasanya. Jadinya lain kali kalian bisa sesuai bertindaknya. Misalnya kalau kalian ngerti paham maksudnya, kalian ngerti mau marah atau tidak. Itu dia ya. Kemudian teknologi, nah kalian juga harus belajar teknologi, jangan gaptek. Pokoknya belajar teknologi terbaru saat ini. Seperti misalnya di sosial media, misalnya TikTok. Kalian jangan cuma lihat berita-berita viral aja, tapi coba cari ilmu yang ada. Kan ada berbagai tips, misalnya tutorial, itu bisa dilihat di sosial media. Itu ya. Oke, itu dia sosial kultural. Kemudian aliran progresivisme ya. Nah, di sini alirannya menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini mulai student center. Kalau tadi kan teacher center, sekarang lebih pusatnya ke siswanya. Nah, siswanya mulai aktif di sini dalam proses pembelajarannya. Seperti tadi angkat tangan, memberikan pendapat, seperti itu. Kemudian penekanan pada pengalaman. Dan di sini pengalamannya sama sebenarnya. Tadi ada juga ya pengalaman. Tapi di sini lebih ke yang individunya ya, pengalamannya. Kemudian, nah di sini. Kalau tadi sudah baru belajar tentang mengambil keputusan, nah di sini dicoba siswa itu didorong agar bisa mengambil keputusan di kelas dan di sekolah. Gitu. Kemudian di sini aliran ini menekankan fungsi sosial dan pendidikan, di mana pendidikan harus berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik. Ya, jadinya pendidikan di sini bukan hanya sebagai teori, tapi memang ada fungsinya ya. Jadi bisa digunakan di lingkungan sekitar atau di pokoknya bisa berinteraksi ya. Ini ada sosialisasi di sana dan bisa terjadi perubahan karena adanya pendidikan itu. Oke, di sini kita kan tadi sudah belajar aliran-aliran. Nah, ada nggak di sini yang aliran yang tidak masuk di segitiga ini, di piramida ini? Ada yang masih ingat aliran apa yang nggak ada di sini? Di sini hanya dibandingkan 3. Aliran apa yang tidak ada?
di sini? Kira-kira. Aliran apa yang nggak ada? Aliran kognitif. Ya, banyak. Terus yang tadi sosionya itu ya, sosial itu. Kemudian apa lagi? Iya, Verlin, silakan. Aliran apa yang tidak ada di sini? Aliran progresivisme. Iya. Terus ada aliran klasik juga belum ada ya. Jadi di sini tidak di diisi di sini. Kenapa seperti itu? Kalau di penjelasan ini, setiap aliran pendidikan memiliki pendekatannya masing-masing dalam memahami proses pembelajarannya. Ya, mungkin di sini hanya beberapa saja ya yang dijelaskan karena mungkin agak mirip seperti itu. Atau di sini sering digunakan aliran itu. Makanya ini aliran yang sering digunakan di Indonesia. Makanya ini saja yang dibandingkan seperti itu ya. Aliran Oke. tradisional. Iya, klasik juga tidak ada di sini ya. Kemudian perbandingan antara aliran tradisional, humanistik, dan konstruktivisme menunjukkan perbedaan filosofi, tujuan, implikasi praktis dalam pendidikan. Pemahaman atas perbedaan ini penting untuk menerapkan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajarannya. Ya, ada perbedaannya juga aliran ini. Cuma hanya saja ini aliran ini sering digunakan di Indonesia. Makanya ketiga aliran ini dibandingkan. Seperti itu ya. Oke, oke. We already move to the conclusion. Ya, jadi kita sudah mencapai kesimpulan, ada menuju kesimpulan ya. Di sini kesimpulannya berbagai aliran dalam pendidikan memiliki pendekatan yang berbeda-beda ya, seperti tadi. Namun semuanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi potensi semuanya itu potensi yang ada di peserta didik itu dikembangkan ya, sama berarti. Kemudian pemahaman atas keunikan dan kelebihan masing-masing aliran dapat membantu pendidik memiliki pendekatan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi dari berbagai aliran itu bisa diterapkan ya, jangan hanya berfokus pada satu aliran, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi ada yang lebih bagus memakai aliran ini, ada yang tidak bagus memakai aliran ini. Jadi disesuaikan saja. Ya, oke. Nanti mungkin kalian sebagai guru bisa memakai beberapa aliran, kombinasi. Ya, jadi ada mungkin misalnya 3 aliran cocok digunakan secara bersamaan, ada yang tidak cocok, jangan dipaksa ya, disesuaikan saja. Oke. Ya, oke. Saya lihat sudah cukup banyak tadi yang berkomentar, jadi saya tidak mencari kesimpulan, kayak sudah cukup ya aliran-aliran di sana. Tadi sudah dari kesimpulan saya sudah menggambarkan seperti apa aliran-aliran yang sering diterapkan di Indonesia. Jadinya kalian tidak usah memberi kesimpulan, karena tadi ceritanya sudah bagus ya, terutama yang ORIS itu karena memang benar-benar ya, apa yang materi yang saya ajarkan hari ini, oh ternyata dekat dengan kehidupan kalian. Oke ya. Jadi hari ini saya tidak mencari kesimpulan. Saya tutup saja ya. Oke. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Tolong diaktifkan kameranya. Mungkin rambutnya kalau masih berdiri dirapikan dulu ya. Kalau ada yang masih rebahan, bangun dulu sebentar. Ya, oke. Mungkin ada yang rebahan ya, saya tidak tahu. Kalian sudah kan mengambil foto kan, foto perkuliahan hari ini kan sudah cukup 2 foto saja. Nanti ingat diupload di absensinya. Sebentar saya kirim di grup. Oke. Pastikan gambar kalian ada, jangan sampai gambar orang lain. Oke. Kita foto bersama dulu. Saya hitung dari 3 2 1 ya. 3 2 1 senyum. Oke. Oke, berarti berapa itu ya? Sekitar 19 orang, ya 20 orang ya. 20 orang yang ada di kelas saya sampai jam berapa ini? Hampir jam 9 ya. Lagi 5 menit jam 9. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10 pengantar pendidikan.
10, 30. Ya, 30, 10. Oke. Okay, thank you for joining my class. See you next week. Ya, maybe still online or offline. Saya juga tidak tahu ya. Oke, nanti mungkin kita bisa bertemu secara online atau secara langsung. Kita lihat situasinya ya. Terima kasih semua sudah hadir di kelas saya. Bye-bye. See you. Thank you. Saya stop recordingnya ya.